Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita akan masuk ke materi terakhir ya, untuk mata kuliah aljabar linear yang akan kita bahas untuk kesempatan kali ini adalah ruang eigen ya. Jadi ruang eigen ini mempunyai banyak sekali aplikasi ya. Nanti kalau Anda masuk ke engineering itu ya ruang eigen ini yang paling banyak digunakan karena dia utamanya kalau di uh, antena ya, antena yang kebetulan saya penelitiannya tentang uh, multiple antena ya. Jadi multiple antena itu akan banyak digunakan untuk SPD ya, singular value decomposition, singular value decomposition. Jadi ini untuk membuat suatu keadaan yang tidak menguntungkan untuk sinyal antena contohnya ya, karena banyak banyak apa namanya banyak contoh di sini. Saya punya antena transmit, kemudian ada antena RX ya, contoh dua, kemudian mungkin di sini akan ada interferensi, contohnya ini adalah transmitter 1, 2, 3, 4, kemudian di sini penerima 1 dan 2. Penerima 1 ingin menerima sinyal dari pemancar 1, transmitter 1 ya, receiver 1 ingin menerima sinyal dari transmitter 1, itu akan menghasilkan suatu matriks yang apa namanya. Jadi kita punya matriks ini untuk pemancarnya ya. Di ini receiver ada 2, kemudian ada transmitter 2, 3, 4. Nah, ini nanti dengan menggunakan SPD itu kita bisa menemukan ya, jadi menemukan cara untuk mengantisipasi interferensi, karena interferensi itu kan jadi sinyalnya yang sebenarnya dia untuk kasus penerima 1 dia sebenarnya hanya ingin menerima dari pemancar 1, tapi nanti muncul 1, 2, 3 ini ya di pemancar yang lain. Nah, ini nanti akan dilakukan SPD sehingga bagaimana caranya nanti pada saat memancarkan ya. Jadi ceritanya yang untuk memproses seperti ini kan, pemrosesan sinyal sebenarnya bisa RX-nya ini melihat dari sini, tapi kalau secara ini disederhanakan bagaimana caranya memancarkan dari pemancarnya itu bisa memudahkan penerimanya. Jadi penerima itu sudah tidak perlu melakukan apa-apa, atau istilahnya disederhanakan ya masih melakukan apa-apa, cuma prosesnya disederhanakan sehingga pada saat dipancarkan dari penerima 1 ini dia otomatis menerima sinyal yang terbesar itu dari penerima 1 gitu. Jadi bagaimana caranya itu nanti menggunakan contohnya ekualisasi menggunakan SPD itu. Ini contoh dari penggunaan dari eigen ini dengan SPD. Kemudian di pengolahan citra saya rasa banyak sekali ya kalau saya lihat. Jadi ini contohnya untuk membuat bagaimana pemancar itu kan, pemancarnya ini satu ya, satu mempunyai satu pikiran. Base station, jadi prosesnya di sini, prosesannya ada di base stationnya. Gimana caranya pada saat pemancar ini seluruh memancarkan antenanya dipancarkan secara bersamaan, itu penerima 1 ya nanti bisa menerima sinyal dari antena 1 dengan baik gitu ya, dan meminimalisir interferensi atau pengganggu dari antena 2, 3, dan 4. Nah, itu menggunakan konsep SPD ya. Oke, untuk kuliah kita ini kita akan menggunakan meter lagi seperti yang kemarin ya. Jadi memang saya tunjukkan untuk kalkulasi sederhananya, tapi nanti yang terakhir ada ortonormalisasi ya. Kalau ortonormalisasi sebelumnya kan kita sudah membahas di pertemuan ke-11 ke-11 ya, ke-11 bagaimana kita melakukan ortonormalisasi suatu basis ya, basis yang sebelumnya belum ortonormal, kita ortonormalisasi dari contohnya dari basis ini ya. Ada proses Gram-Schmidt ya, jadi basis suatu RHD di satu ruang vektor V yang awalnya dia basis tapi belum ortonormal, kita lakukan ortonormalisasi dengan yang seperti ini ya prosesnya. Dimulai dari contohnya kalau 3 ya, dari mulai mencari W1 itu dibagi dengan
panjangnya ya, panjang dari W1, kemudian W2 itu kita melakukan ini apa namanya RHD terhadap apa namanya terhadap W1 ya. Maaf, dari basis keduanya dengan basis yang sudah ortonormal dari basis pertama tadi atau W1 ya, kita sebut W1 saja. Jadi C2 kali W1 dikalikan W1, kemudian yang ketiga C3W1 ditambah C3W2 ya. Jadi ini nanti proses ini yang terakhir mungkin kalau waktunya cukup ya kita hitung-hitungan, kalau tidak cukup ya berarti menggunakan MATLAB ya. Tapi semoga ada waktu nanti jadi bisa kita bandingkan hasil hitung-hitungan kita dengan hasil MATLAB-nya. Baik, untuk selanjutnya yang kita masuk ke kuliah kita ini, untuk materi kita ini. Jadi baik, untuk vektor eigen ini definisinya adalah suatu misalkan kita punya matriks A, ukurannya matriks ini adalah matriks bujur sangkar ya, karena dilihat di sini ukurannya adalah n kali n. Kemudian kita punya vektor V ya. Vektor ini adalah vektor tak nol ya. Jadi yang perlu diperhatikan ini adalah vektor tidak nol di suatu ruang dimensi n, bilangan nyata R ya. Dan kita punya variabel yang variabel ini khas untuk eigen ya. Jadi kalau di matematis ini juga hati-hati, kalau di matematis eigen ada sebenarnya lambda ini banyak, ada eigen. Kalau di sini di aljabar linear ini eigen, tapi kalau di antena ini adalah panjang gelombang. Kemudian ada lagi, ini adalah Lagrange ya, Lagrange kalau dioptimasi. Jadi kalau Anda melakukan antena yang memerlukan eigen, sistem antena yang memerlukan yang menggunakan multiple antena, yang tidak mau pemrosesannya menggunakan matriks, sehingga nanti kita perlu eigen, kemudian mau dioptimasi menggunakan Lagrange ya, nanti ini apa namanya variabel ini nanti jadi sering dipertukarkan ya, mungkin dilambangkan dengan yang lain. Tapi intinya di sini kita bicara ini dulu apa namanya lambda dulu. Lambdanya ini adalah eigen, jadi suatu skalar real yang memenuhi vektor ini, matriks A ini yang bujur sangkar tadi dikalikan dengan vektor tadi V yang ukurannya adalah di Rn, berarti ukurannya adalah n kali 1 ya. Kalau n ini berarti n kali 1, kali satunya tidak dimunculkan, maka itu akan sama dengan vektor eigen ini dikalikan dengan nilai skalar dari eigen ini dikalikan dengan vektor tersebut ya. Jadi maka nilai eigennya dinamakan lambda ini dinamakan nilai eigen dari matriks A ya. Sedangkan V dinamakan vektor eigen dari A. Jadi ada lambda ini adalah nilai eigennya. Kemudian kita punya V-nya ini adalah vektor eigen. Vektor eigen. Ya, kemudian A-nya adalah matriks bujur sangkarnya. Jadi matriks bujur sangkarnya. Oke, jadi contohnya di sini kita punya 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan vektor 1, 2, maka itu hasilnya adalah 1 kali 1 di sini 1, kemudian ditambah 2 berarti 4 ya. 1 tambah 4 hasilnya 5, 4 kali 1 4, 3 kali 2 6, 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10 ya. Jadi ini sama saja seolah-olah di sini matriks V-nya 1, 2 itu seolah-olah dikalikan dengan 5 saja ya. Jadi hasilnya kan akan sama dengan 5/10 ya. Jadi seolah-olah hanya skalar ini pengganti dari ini, pengganti matriks A ini akan digantikan dengan eigennya, nilai eigennya sehingga hasilnya akan sama saja ya, nilai eigen dari matriks A. Oke, yang perlu diperhatikan terus membuatnya bagaimana ya. Membuatnya seperti ini. Jadi awalnya kalau untuk persamaannya kan seperti ini ya.
Jadi matriksnya A dikalikan dengan vektor eigen itu sama dengan nilai eigen dikalikan dengan vektor eigen itu sendiri. Kita rubah ke kiri ya, jadi seperti ini di sebelah kanannya jadi vektor 0, kemudian kita ingin mengeluarkan ini vektor eigennya kita keluarkan, sehingga di sini ini kan sama saja. Jadi untuk apa namanya nilai eigennya kita kalikan dengan matriks diagonal ya. Jadi umpama A-nya ini kan contoh A ini adalah matriks 3 kali 3, jadi kita punya bentar, ini kenapa ini A11, ini A12, A13. Kalau kita ke atas ini sebentar, ke permasalahan. Berarti saya setting pin keluar saja. A1, A13, kemudian di sini ada A21, A22, A23, dan A31, A32, dan A33. Ini contoh ya, untuk matriks 3 kali 3. Contoh 3 kali 3, maka kita akan punya ini eigennya itu akan kita kalikan dengan otomatis. Ini kan berarti ukurannya adalah 3 kali 3, berarti kita punya I 3 kali 3 adalah sama dengan 1, 0, 0 ya, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kalau kita kalikan dengan nilai eigen, maka dia akan sama dengan kita kalikan dengan skalar ya, ini eigen ini skalar, kita kalikan dengan ini otomatis akan berubah menjadi eigen kali I nya akan berubah menjadi eigen 0, 0, 0 nilai eigen 0, kemudian 0, 0 nilai eigen ya. Jadi seperti itu. Nah, itu akan dikalikan dengan ini ya, A nya berarti kalau kita kurangi maka akan menjadi seperti tadi, A dikurangi nilai eigennya kali I akan menjadi A11 dikurangi eigen ya, kemudian A12, A13, kemudian di sini A21, kemudian di sini A22 kita kurangi dengan nilai eigen, kemudian A23, kemudian A31, A32, kemudian A33 akan dikurangi dengan nilai eigennya. Jadi seperti itu. Kemudian ini kita kalikan dengan vektor V-nya. Vektor V, V1. Kalau kita kalikan dengan V ya, kita kalikan dengan V, maka di sini akan dikalikan dengan V1, V2, dan V3. Nah, ini akan menghasilkan vektor 0 untuk ukuran tertentu ya. Untuk ukuran N kali tergantung dari V-nya. V-nya ini kan anggota dari Rn juga. Jadi akan menghasilkan vektor tak 0. Akan menghasilkan vektor 0 di dimensi yang sama dengan vektor V, vektor eigennya. Ya. Dan ini untuk vektor eigen ini, vektor eigennya itu merupakan vektor tak 0, jadi selalu ada. Ya, bukan vektor 0. Jadi yang vektor 0 ini adalah yang ini hasilnya. Jadi karena ini bukan vektor 0, maka yang ini adalah yang 0 ya. Jadi harus menghasilkan 0. Jadi ini untuk bisa istilahnya untuk bebas linear, maka determinannya harus sama dengan 0 ya. Jadi kita ingin mencari ini syaratnya untuk menemukan eigen ini, maka ada syaratnya yaitu determinannya adalah sama dengan 0 ya. Karena yang ini bukan 0 ya, yang ini bukan 0, maka untuk bisa menghasilkan ini 0, maka yang ini harus yang 0 ya. Maka didapatkan determinannya adalah sama dengan 0. Untuk pengurangan dari matriks A dikurangi dengan nilai eigen dikalikan dengan matriks identitasnya. Oke, contohnya di sini kita punya matriks A itu sama dengan 10 minus 2, 012 minus 100 ya. Harus saya buat dulu
saya buat dulu ininya, parameternya ya, bentar. Baik, ini sudah saya tulis matriks A nya ya. Jadi kita ingin mencari nilai eigen dari matriks A ini. Jadi yang pertama kita ingin mengurangi ini dengan ini apa namanya, dengan persamaannya tadi adalah A, jadi dikalikan dengan I ya, itu harus sama dengan 0 determinannya ya, determinannya ini, maaf, ada determinannya sama dengan 0. Maka kita cari saja untuk ini. Kalau kita bentuk matriks ini kan bentuknya adalah lambda dikurangi 00 ya, kok dikurangi lambda kemudian 00 kemudian 0 lambda 0 0 lambda, kemudian kita kurangi ya, A dikurangi dengan ini, kurang ini hasilnya akan menjadi A dikurangi dengan nilai eigen yang dikalikan dengan matriks diagonal itu akan sama dengan seperti ini, 1 min lambda ya, kemudian di ini 0 minus 2, kemudian 0 dikurang 1 minus lambda lagi 2 ya, ini kan lambda di 22 ya, kemudian min 1 0, kemudian yang di sini terakhir adalah dikurangi lambda, berarti di sini minus lambda. Oke, kemudian kita ingin mencari determinannya, determinan dari ini kita namakan saja ini B ya, B sama dengan, kita ingin mencari determinan dari B. Determinan dari B kan kalau dilihat di sini kita gunakan ekspansi kofaktor saja sesuai dengan petunjuk dari PPT-nya. Jadi kalau di sini kan kita bisa melihat kalau kofaktor kan kita bisa memilih ya, kita bisa memilih kolom atau baris ya, jadi yang paling sedikit untuk perhitungan determinannya, karena determinan dengan ekspansi kofaktor kan akan hasilnya akan sama saja, Anda memilih baris manapun, kolom manapun itu akan sama saja. Sekarang kita pilih saja yang mempunyai ini apa namanya, komponen yang paling sedikit ya. Kalau kita lihat di sini yang paling sedikit adalah kita gunakan yang komponen kolom kedua. Kenapa kok kolom kedua ya, karena di sini yang ada isinya cuma ini saja ya, 1 minus lambda, sehingga yang kita gunakan, kita hanya menghitung yang ini saja. Jadi untuk kofaktornya kita hitung ini, kemudian yang lainnya tinggal dikalikan ya. Jadi untuk kofaktor ini yang 1 lambda kita gunakan kolom kedua ya, jadi ini sama dengan 1 minus lambda. Ingat di sini adalah ini berapa, 22 ya, berarti dikalikan dengan minus 1, 2 plus 2, kemudian dikalikan dengan minornya ya, minornya adalah ini 1 minus lambda ya, yang ini ya, jadi kita punya minornya adalah ini, karena tidak boleh di kolom maupun di baris yang sama dengan kofaktor yang kita gunakan. Maka kita ini 1 minus lambda dikalikan dengan minus lambda ya, 1 minus lambda kali minus lambda, kemudian minus 2 minus 1. Kalau kita kalikan ini minus 1 di pangkat 4 hasilnya adalah 1, sehingga ini tidak berubah jadi 1 minus lambda kalikan dengan 1 minus lambda dikalikan minus lambda ya, jadi 1 minus lambda, berarti kita punya 1 minus lambda dikalikan dengan minus lambda ya, kemudian dikurangi dengan 2 min 1. 2 min 2 dikalikan min 1 sama dengan 2, ini minus, jadi minus 2 ya. Minus 2, maka kalau kita buat ini adalah 1 minus lambda ini sama dengan minus lambda ini, kemudian plus
lambda kuadrat ya, kemudian di minus 2 sehingga kalau kita pecah ini akan sama dengan 1 min lambda. Ini kan sama dengan lambda kuadrat. Oke, saya rubah aja biar lebih enak ngelihatnya ya. Jadi lambda kuadrat di sini, oh ini jadi kita hapus A-nya. Jadi kita punya lambda kuadrat dikurangi minus lambda ya, minus lambda ya, karena ini kan 1 minus lambda ya, kemudian di sini lambda kuadrat ya. Jadi kita punya lambda kuadrat minus lambda dan minus 2. Jadi di sini kita punya min 1 bisa kita pecah ini jadi min 2 plus 1 ya, min 2, karena kan kalau kita tambahkan kan min 2 ditambah plus 1 hasilnya minus 1, sedangkan min 2 dikalikan 1 kan sama dengan minus 2 ya. Jadi kita sama dengan plus 1 ya. Nah di sini kita punya berapa ini? Kita punya 3 eigen ya. Kita punya 3 eigen, yaitu 1, 2, 3. Jadi kita punya 3 nilai eigen. Di sini adalah untuk yang ini pertama adalah minus lambda, kemudian di sini minus 1, maka sama dengan lambda sama dengan 1 ya. Kemudian di sini lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2 yang ini ya, lambda sama dengan 2, kemudian di sini adalah lambda sama dengan minus 1. Jadi kita punya 3 nilai eigen, yaitu lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, dan lambda sama dengan minus 1 ya. Kemudian dengan menggunakan MATLAB kita bisa cari juga ya nilai eigen dengan menggunakan eigen ya. Kalau kita lihat di sini ini mana tadi? Ini di sini. Kita buat matriksnya dulu. A sama dengan 1, 0, minus 2 ya. 1, 0, minus 2. Kemudian baris kedua adalah 0, 1, 2. Baris ketiga adalah minus 1, 0, dan 0 ya. Ya sudah mirip ya. Sehingga kalau kita lakukan, mau kita gunakan MATLAB, kita bisa menemukan nilai eigennya. Nilai eigen dari A di sini yaitu 1, 2, minus 1 ya, sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi ataupun yang dari ini, dari PPT nya di 1, 2, minus 1. Jadi mungkin angkanya berubah-ubah ya, tapi sama saja. Yang penting ini nilai eigennya ditunjukkan. Ada 3 nilai eigen dari matriks A ini tadi, yang contoh pertama. Kemudian selanjutnya kita akan belajar ini ya. Ini tadi kita sudah tahu caranya mencari nilai eigen ya. Jadi asalkan untuk determinannya dari A dikurangi perkalian antara variabel eigen dikalikan dengan ini, dikalikan dengan matriks diagonal ya, matriks identitas itu nanti hasilnya akan sama dengan 0. Kita mencari diagonalnya, kita ingin mencari determinannya sama dengan 0. Di situ kita bisa menambahkan nilai eigen ya. Atau tadi menggunakan MATLAB kita sudah bisa membuktikan, bisa mencari nilai eigennya itu seperti ini. Oke. Sama. Sekarang yang contoh kedua, tentukan basis ruang eigen dari matriks ini 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 ya. Caranya sama yang seperti tadi ya. Kalau untuk mencari nilai eigennya, jadi kalau nilai eigennya kalau kita lihat di sini, coba kita kerjakan bersama, kita kerjakan dengan coretan dulu ya. Oke, untuk yang ini kita kerjakan dengan coret-coretan lagi untuk latihan soal.
Nah ini untuk pemahaman juga. Nah ini saya tuliskan di sini A sama dengan 1,1 ya. Jadi kita untuk ininya apa namanya, matriks eigen identitasnya dikalikan dengan matriks identitasnya akan sama dengan seperti ini, sama saja seperti tadi, 0 0 kemudian 0 lambda 0 0 0 lambda ya. Nah, kalau kita A dikurangi ini akan sama dengan akan sama dengan 2 dikurangi lambda 1 1, kemudian 1 2 dikurangi lambda 1, kemudian 1 1 2 dikurangi lambda ya. Dan kita ingin mencari determinannya sama dengan 0. Determinan dari A dikurangi eigen dikalikan matriks identitasnya harus sama dengan 0 ya. Sekarang kita mau cari instansi kofaktornya, dan instansi kofaktor lagi yang paling gampang adalah yang kita gunakan yang ini saja ya, yang satu-satu ya. Kita gunakan yang ini, jadi ekspansi kofaktor yang ini, sehingga kalau kita buat, kita cari determinannya 2 lambda, kemudian kita kalikan dengan ini minus 1 ya, kolomnya ada di 1 1 ya, ini 1 1 baris 1 kolom 1 berarti 1 plus 1, kemudian kalikan dengan minornya adalah ini 2 minus lambda 1, kemudian 2 minus lambda 1 ya, yang ini ya, ini kemudian ditambah dengan 1 ya, ditambah dengan 1 dikalikan dengan dia berada di baris ke 1 2, maka 1 plus 2, kemudian minornya adalah 1 2 minus lambda, kemudian 1 dan 1 ya. Yang ini ya, yang ini dengan yang yang ini dengan yang ini, jadi 1 2 minus lambda 1 dan 1 ya. Kemudian untuk yang sini kita ambil yang ini, kemudian ditambah dengan 1, kemudian minus 1 nya karena dia berada di baris 1 plus 3 karena di 1 kolom ketiga, minornya adalah 1 1 yang silang ini, kemudian 2 minus lambda 1, sehingga ini sama dengan ini 2 minus lambda 1, berarti di sini kita punya minus 1 di pangkat 2 berarti sama dengan 1, dia tetap 2 minus lambda. Kemudian di sini kita punya 2 kuadrat ya, ini 4 dikurangi dengan minus 2 lambda, kemudian dikalikan dengan minus 2 lambda lagi, kemudian plus lambda kuadrat ya. Kita rubah saja dan jadi apa ini, lambda kuadrat kita punya lambda kuadrat kurangi berapa tadi, 4 lambda ya, dikurangi 4 ditambah 4 ya, ditambah 4, kemudian sebentar, kemudian selanjutnya dikurangi dengan minus 1, dikurangi dengan minus 1, maka kita punya minus 3 iya kan, 1 kali 1 kan, jadi dia
minus 1 jadi 3. Kemudian di sini ditambah dengan 1 ini jadi minus 1 ya, minus 1 ini jadi minus 1 minus, kemudian 1 kali 2 lambda, 1 kali ini jadi 2 minus lambda, 2 minus lambda, kemudian dikurangi 1 minus 1, berarti dia adalah 1 ya. Oke, jadi 1 ini jadi minus lambda, ini jadi 1, kemudian kita tutup sini. Kemudian selanjutnya di sini ini adalah positif, jadi 1 tetap plus 1, kemudian jadi 1 dikurangi dengan 1 dikurangi 2 minus lambda, 1 dikurangi 2 jadi plus lambda, ini dia ya. Jadi kita punya 1 min 2 berarti min 1, berarti lambda min 1 ya, lambda min 1. Ini di sini lambda min 1. Jadi kita punya ini, sehingga kalau kita buka di sini 1 minus lambda, lambda minus 1, di sini kalau kita 1 plus lambda ya, ditambah dengan lambda minus 1, berarti kita punya 2 lambda minus 2 lambda minus 2 ini, 2 lambda minus 2. Ya, 2 lambda minus 2, kita punya 2 lambda minus 2 di sini, 2 lambda minus 2, kemudian kita punya ini 2 minus lambda dikalikan dengan ini tadi kuadrat minus 4 lambda plus 3 ya, sehingga kita bisa kita masukkan ya. Jadi kalau kita pecah ini kan jadi 2 minus lambda ya, ini kan jadi minus 4, dia ditambah jadi minus 4, kemudian dikalikan jadi plus 3, jadi kita bisa punya min 3 sama min 1 ya di sini, min 3 sama min 1 ini dikurangi dengan ini berapa tadi, ini jadi plus ya, di sini jadi plus 2 lambda minus 2, kemudian di sini ditambah dengan oke, ini bisa kita jadikan ini sepertinya 2 lambda minus 1 ya sini ya, karena kan sama-sama ini, sama-sama minus 1-nya, lambda minus 1. Jadi ini bisa kita keluarkan, lambda minus 1-nya jadi di luar. Oke, jadi lambda minus 1 bisa kita keluarkan di sini, lambda minus 1, kemudian jadinya adalah 2 ya, 2, karena yang ini ditambah dengan 2 minus lambda, kemudian ditambah dengan lambda minus 3 ya, lambda minus 3 ya, jadi seperti ini, sama dengan 0. Mau tidak mau kita harus kalikan ini ya, jadi lambda minus lambda minus 1 kita kalikan yang ini, jadi 2 plus minus lambda plus 2 ya, kita kalikan dengan lambda minus 3. Jadi kalau kita kalikan adalah minus lambda, ini jadi lambda kuadrat, jadi lambda kuadrat minus lambda kuadrat ya, plus minus lambda kuadrat ditambah
2 lambda ya, kemudian dikalikan dengan minus lambda kuadrat ya, 2 lambda, dan selanjutnya adalah minus lambda dikalikan minus 3 jadi plus 3 lambda, kemudian plus 2 kalikan minus 3 jadi minus 6, punya minus 6 ya, seperti ini. Kemudian lambda minus 1 ini kita masukkan saja, 2 dikurangi 6 kan jadi 4 ya, minus lambda kuadrat ditambah 5 lambda, kemudian di sini minus 6 ditambah 2 adalah sama dengan 4, minus 4. Minus 4 ya. Kemudian kalau kita mau memudahkan, kita keluarkan saja minusnya untuk memudahkan minus. Di lambda kuadrat minus 5 lambda plus 4 ya, plus 4. Nah, di sini lambda minus 1 itu sama dengan berapa ini? 5. Ini jadi ditambah adalah minus 5, kemudian dikalikan adalah 4. Jadi min 4 dan min 1 ya. Jadi kita punya lambda min 4 dan min 1. Kemudian kalau kita rubah berarti ini jadi minus semua ya. Jadi lambda min 1 kita punya minus lambda. Minus lambda plus 4, kemudian ini juga minusnya jadi lambda minus 1. Oke, berarti kita punya 3 eigennya ya. Jadi di sini minus lambda plus 4 dan lambda minus 1 dan lambda minus 1 juga. Jadi kita punya ini kuadrat ya, lambda minus 1 nya berarti ada 2. Jadi kita punya eigennya ada 2, yaitu sama dengan ini, lambda sama dengan 1, kemudian lambda sama dengan 4 ya, lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 4. Kita lihat di sini ya, kita punya lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 4 ya. Jadi kita punya 2 nilai eigen. Terus nilai eigennya ini nanti karena soal ini menyuruh kita mencari basis ruang eigennya ya. Jadi apa yang kita lakukan setelah kita menemukan nilai eigen ini, kita akan memasukkan nilai eigen tersebut ke dalam ini matriks A ini ya. Oh ya, tadi kita belum mencoba MATLAB-nya ya. Kita coba dulu MATLAB-nya. Jadi tadi matriksnya adalah A 211 121 112. Kita coba di MATLAB lagi. Ya, jadi A-nya kita definisikan ulang. A sama dengan 211 ya. Kemudian 121. Kemudian 112. Kita eigen ya, kita cari eigennya. Dari A ketemu 114 ya. 114. Ada 2 seperti yang kita buktikan tadi ya. Satunya kan tadi ada 2 ya. Satunya ada 2 lambda, sehingga lambda min 1 sama lambda min 1 di sini, dan minus lambda plus 4, atau kalau kita rubah akan sama dengan lambda sama dengan 4 atau nilai eigennya sama dengan 4 ya. Jadi kita punya 2 nilai eigen. Yang pertama adalah nilai eigennya sama dengan 1, kemudian yang kedua adalah nilai eigennya sama dengan 4. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai eigen tersebut ke persamaan kita yang awal tadi, yang ini ya. Jadi yang ini tadi kan kita sudah mencoba, kemudian kita punya 2 nilai eigen ya. Tujuannya ini kita akan masukkan nilai eigen ini untuk kita mencari ini apa namanya eigen space-nya. Eigen vektor kan tadi kita sudah membuat ininya, membuat persamaannya yang di sini tadi. Nah, ini kita ingin mencari ininya ya, jadi eigen vektornya. Jadi kan tadi kita sudah mencari ini A ini, kemudian kita cari V-nya, kemudian kita untuk bisa mendapatkan ini nilai nolnya ini vektor nolnya,
Jadi kita bisa menemukan eigenvektornya ya. Jadi ini adalah eigenvektor atau vektor eigennya. Ya, jadi vektor eigennya kita cari. Setelah kita mendapatkan nilai dua eigen tadi, eigen sama dengan 1 dengan eigen sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan ini tadi. Ya, jadi 2 minus lambda dikurangi dengan 2 minus lambda ya, untuk yang ini tadi ya, untuk yang diagonalnya sesuai dengan letak dari nilai eigen dikalikan dengan matriks identitas ya. Jadi di sini kita masukkan nilai eigennya. Untuk yang 1 kita dapatkan 1 1 1 1 seperti ini. Kemudian yang untuk yang bentuk yang kedua ini, untuk nilai eigen sama dengan 4, kita dapatkan ini 4 ya. 4 berarti 2 minus 4 minus 2, di sini minus 2 juga ya. Jadi kita punya bentuknya seperti ini. Kemudian dari situ kita akan mencoba mencari vektor eigennya ya. Atau kalau, dan ternyata setelah kita cari, sebenarnya vektor eigennya itu, kalau Anda lihat di sini ya, vektor eigennya itu banyak ya. Jadi kita malah mencari ruang eigennya. Jadi kalau vektor kan cuma satu, kalau ruang eigen itu kan isinya beberapa vektor. Dan setelah kita saya masukkan lagi ke persamaan ini, kan tadi persamaannya kan A sama dengan lambda ini ya. Kemudian di sini adalah vektor eigennya, kemudian di sini adalah ini matriks nolnya. Jadi kalau kita masukkan ini sama saja kita mencari OBE-nya ya. Kita masukkan OBE-nya, kita lihat ini kan gampang ya kalau dimasukkan OBE. Kita minus B1 ditambah B2 sama minus B1 tambah B3 itu akan menghilangkan 2 baris yang ada di sini. Jadi kita hanya menyisakan 1 baris ini. Hanya menyisakan 1 baris, sehingga kalau kita tuliskan kembali ini akan kita masukkan ke XYZ ya. Kita XYZ, maka kita dapatkan X plus Y plus Z itu sama dengan 0 ya. Jadi kita keluarkan X sama dengan minus Y minus Z, akhirnya X ini sama dengan minus Y dan minus Z ya. Sehingga kalau umpama kita masukkan kita jadi punya 2 variabel ini, 2 variabel yang tak tentu. Jadi ini umpama S dan T ini adalah suatu sembarang variabel yang bukan 0 ya, nilainya bukan 0, maka kita umpamakan Y ini sebagai S, kemudian Z ini sebagai T, maka kita bisa menulis ulang persamaan ini ya menjadi seperti ini ya. Jadi kan X itu sama dengan Y minus Z, atau X itu sama dengan, berarti sama dengan minus S dan minus T ya, minus T. Kemudian di sini berarti Y itu sama dengan S, Y-nya sama dengan S, kemudian Z-nya sama dengan T ya. Jadi kalau kita buat di sini kita punya 2 variabel ya, S dan T, maka kita bisa memisah persamaannya seperti ini. Jadi di sini kita seolah-olah membuat basis ya. Jadi basis ruang vektor eigennya, basis ruang vektor eigen. Jadi karena vektor eigennya ini banyak ya, nggak cuma 1. Jadi kita hanya bisa menemukan basisnya, sehingga kalau kita mau mengkombinasikan berapapun, mau S ini mau kita cari nilai, kita isi dengan 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, itu akan menjadi suatu vektor eigen ya. Jadi vektor eigennya banyak. Kalau dipasangkan dengan nilai eigennya, maka dia akan memenuhi persamaan awal yang kita pelajari tadi, yaitu A dikalikan V, vektor eigennya itu sama dengan nilai eigen dikalikan dengan vektor eigennya ya. Oke. Jadi dari situ kita punya 2 basis ya untuk lambda minus sama dengan 1, yaitu basis minus 1 1 0 dan minus 1 0 1 ini dari S dan T ya, S dan T nya. Kemudian untuk yang nilai eigennya sama dengan 4 atau lambda sama dengan 4, maka kita masukkan tadi min 2 1 1 min 2 1 min 2 1 dan seterusnya. Nah ini yang agak panjang ya, agak panjang. Ini sudah saya tuliskan di mana ya, sudah saya jabarkan di bentar, saya taruh mana ya, sebentar. Berarti kita kita kerjakan ulang dulu ya, kita kerjakan ulang. Saya akan coba percepat ya, karena ini biar menghemat waktu videonya. Jadi saya akan selesaikan dulu.
Baik, untuk yang apa namanya, untuk lambda sama dengan 4 ya, jadi yang ini sama dengan 4, saya sudah coba kita turunkan seperti ini ya, jadi kita lakukan OBE untuk mencari basis ruang vektornya ya. Jadi di sini kalau kita saya lakukan operasi OBE B1 plus B2 dan seterusnya, nanti dia akan ini akan bolak-balik ya, jadi akan bolak-balik. Dan saya rasa yang setelah saya coba ya ini ya yang paling maksimal ya, kita berhenti di sini. Jadi kita punya seperti ini, berarti min 1 0 1 0 min 1 1 0 0 0, kemudian x y z, di sini adalah x y z, kemudian dikalikan dengan sama dengan 0 0 0 ya. Maka di sini kita punya beberapa persamaan, yaitu minus x ditambah z itu akan sama dengan 0, kemudian minus y ditambah z itu akan sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita buat di sini minus x ini akan sama dengan minus x sama dengan minus z, sehingga x itu sama dengan z ya. Kemudian di sini minus y itu sama dengan minus z juga, sehingga y itu akan sama dengan z juga, y sama dengan z. Maka kita bisa buat sembarang ya, berarti ini z ini x y z ini bisa sama ya, termasuk sama ya, sama semua. Jadi umpama kita masukkan sembarang variabel s ya, berarti kita punya seperti ini ya, 1 1 1 ya. Jadi untuk S, untuk yang apa namanya, untuk basis ruang vektor yang dari lambda sama dengan 4 ya. Jadi kita punya basisnya itu sama dengan sini, ini basisnya, basis ruang vektor 1 1 S ya. Jadi dari sini kita bisa punya seperti ini ya. Jadi basis ruang eigennya, maksud saya basis ruang eigen untuk mencari vektor eigennya itu sama dengan ini. Jadi nanti kombinasinya apapun, S ini bisa Anda kasih real apapun yang bukan 0, asal bukan 0, kita sepertiga, seperempat, 1, terserah, itu akan menjadi vektor eigen untuk nilai eigen sama dengan 4 ya. Oke. Kemudian sebentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke diagonalisasi. Diagonalisasi adalah ini saya besarkan dulu ya. Saya besarkan dulu. Diagonalisasi definisinya adalah suatu matriks kuadrat n kali n ya, dikatakan dapat diagonalikan atau diagonalizable jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse, sehingga bisa dibuat inverse-nya kemudian dikalikan dengan matriks A sendiri, kemudian dikalikan dengan P, itu akan menghasilkan suatu matriks D, jadi matriks diagonal. Matriks P itu dinamakan matriks yang mendiagonalkan dari A ya. Vektor-vektor kolom dari matriks P sendiri itu adalah vektor-vektor basis ruang eigen dari A ya. Jadi tadi kita belajar mencari basis ya, karena kita ingin melakukan diagonalisasi terhadap suatu matriks A ya. Jadi vektor-vektor kolom dari matriks P adalah vektor-vektor basis ruang eigen dari A. Oke, sebagai contoh, ini sudah sebentar saya bersihkan dulu ya. Oke, kita ingin mencari matriks A ini, ingin melakukan diagonalisasi dari matriks A, otomatis kita harus mencari mencari basis ruang eigennya ya, ruang vektor eigennya, vektor eigen. Nah, berarti ya tetap saja kita harus cari eigennya dulu, nilai eigennya dulu. Jadi kita coba di sini A-nya sama dengan 1 0 0. Maka kalau kita cari eigennya kita lakukan seperti yang sebelumnya, yaitu A sama dengan dikalikan dengan ini ya. Determinannya harus sama dengan 0. Determinan dari ini harus sama dengan 0 ya. Maka kita coba saya kecilkan dulu pulpennya biar kita bisa nulis banyak di sini. Oke. Jadi A adalah ya, berarti ini adalah A berarti 1 minus ini ya,
lambda 0 0, kemudian 0 1 minus lambda ya, kemudian 0, kemudian 0 1, oh sorry ini 1 ternyata, kita punya 1 di sini, kemudian ini adalah 1 minus lambda ya. Jadi kalau kita cari determinannya ya satu-satunya cara ya hanya dari yang sini ya, dari apa namanya, kofaktor yang sini saja. Jadi kita cari kofaktornya, berarti kita kalikan ini 1 lambda ya, kemudian ini letaknya adalah di 1 1, maka minus 1 1 plus 1, kemudian untuk ininya minornya yang ini ya, minornya yang ini, maka kita punya 1 minus lambda kuadrat ya, ini dikalikan dalam kurung dulu, 1 minus lambda kuadrat, kemudian dikurangi dengan 1 ya, dikurangi dengan 1. Oke, sehingga kalau kita masukkan kita punya 1 minus lambda, kemudian ini kita buat hasil kuadratnya adalah minus lambda kuadrat, berarti kita punya lambda kuadrat ya, lambda kuadrat, kemudian minus 2 lambda, kemudian 1 ya di sini, plus 1. Kita buka kurungnya, kemudian kita ketemukan dengan 1 seperti ini, maka hasilnya adalah sama dengan 1 minus lambda. Ini kita bisa menemukan ini 0 ya, berarti kita punya sisanya lambda minus 2 lambda, maka ini akan sama dengan 1 minus lambda, di sini adalah lambda ya, dikalikan dengan lambda minus 2. Berarti kita punya 3 nilai eigen ya, kita punya 3 nilai eigen, yaitu minus lambda sama dengan minus 1, maka ini kan sama dengan 1 ya, kemudian ini lambda sama dengan 0, kemudian ini ada lambda sama dengan 2 ya. Kita coba dengan menggunakan MATLAB. Ya, kita masukkan di sini untuk apa namanya, matriksnya adalah A ya. Kita definisikan dulu A sama dengan 1 0 0, kemudian 0 1 1, dan 0 1 1 ya, sehingga kita cari eigennya. Untuk mencari nilai eigennya ya, seperti ini. Nah ini 0 1 berarti sudah benar ya. Sebenarnya nilai eigen ini ada beberapa fungsi ya. Kalau Anda lihat tadi kan pada saat eigen A ini kan ada pilihan ya. Ini ada eigen, kalau saya buat seperti ini, umpama vektor eigennya ini ya, V dan D nya itu sama dengan eigen dari A itu ini. Jadi yang di sini V ini adalah vektor eigennya ya, vektor eigennya. Kemudian yang apa namanya, D-nya ini adalah diagonalisasi dari nilai eigennya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini adalah eigen 1 0, eigen 2 1, kemudian eigen 2 adalah eigen ke sini adalah yang ada di 33 ini adalah 2 ya. Ini eigen 1 0, eigen 2 1, eigen ketiga adalah 2 ya. Seperti yang di sini. Jadi vektornya nanti kalau Anda pasangkan dengan setiap nilai eigennya ini akan menghasilkan nilai persamaan yang tadi ya. Jadi yang apa namanya, A dikalikan dengan vektor eigen itu akan sama dengan nilai eigen dikalikan dengan vektor eigen tersebut ya. Jadi apa namanya, ini pasangan vektor eigen dan ininya apa namanya, vektor eigen dengan nilai eigennya. Oke, lanjut. Kita kemudian masuk di sini, kita jadi punya 3 nilai eigen. Nah ini nilai eigen ini kita ingin mencari lagi solusi basis ruang vektornya ya, karena kita di sini diminta untuk mencari matriks yang bisa mendiagonalkan A ini tadi. Jadi kita harus cari basis vektor eigennya. Basis vektor eigennya ya kita harus memasukkan satu persatu nilai eigennya ke dalam persamaan ini tadi ya. Kalau dengan OBE ini saya percepat saja aja. Ini jadi untuk dengan OBE kita bisa mendapatkan ini, kalau mau penasaran dengan OBE-nya silahkan dilakukan sendiri.
Jadi dilakukan OBE untuk vektor yang, oh iya nih, ini beda ya. Kalau di PPT ini yang digunakan seperti ini ya. Sedangkan pada umumnya di buku-buku, oh ya ini, itu adalah A, SI gini ya. Jadi ini malah terbalik nih. Kalau di bukunya Anton itu yang seperti ini. Oke. Oke, kalau gitu ya berarti kita harus ulangi lagi untuk setiap vektor lambda 0 atau vektor eigen 0, vektor eigen 1 dan vektor eigen 2. Nah, untungnya ini saya sudah mengerjakan, jadi kita bisa lihat dari sini. Nah, ini. Ya, ini untuk vektor eigen 0 ya, kita dapatkan, besar dulu ya. Untuk vektor eigen 0 kita persamanya kan dari ini 1 minus lambda, 1 minus lambda, 1 minus lambda, kita masukkan 0, maka hasilnya akan seperti yang A yang tadi. Kemudian 100, 11, kemudian kita lakukan OBE ya. OBE-nya ya tinggal minus B2 tambah B3, kita hilangkan yang vektor ini, baris ketiganya ya, kita buat 0 semua. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan X, Y, Z ini untuk menyesuaikan dengan vektor 0-nya, kita bisa menemukan X sama dengan 0, kemudian Y ditambah Z sama dengan 0 ya. Jadi yang ada variabelnya adalah Y dan Z saja. Jadi yang X ini sama dengan 0, jadi kita tidak perlu. Jadi yang penting adalah di Y plus Z sama dengan 0, jadi ini bisa menjadi basis ruang vektor eigennya. Jadi Y sama dengan minus Z. Kita umpamakan Z-nya adalah sama dengan S, maka kita punya basis ya, basis ruang vektor eigennya itu adalah 0, min 1, 1 ya. Karena Z-nya tadi kita S ya, kita sebut S, kemudian S-nya sama dengan, otomatis akan menjadi Y ini tadi kan sama dengan minus Z ya, sedangkan Z tadi adalah sama dengan S, maka ini akan menjadi minus 1, di sini sama dengan 1. Kemudian untuk yang eigen sama dengan 1 ya, kita masukkan. Nah, yang ini agak ini ya, perlu diperhatikan ini ya. Jadi kita punya A dikurangi nilai eigen dikalikan matriks identitasnya, kita masukkan tadi nilai eigen sama dengan 1, tadi otomatis kalau kita masukkan di sini 1 minus 1 kan sama dengan 0 ya. Oke, maaf, saya pause dulu, ada adzan. Ya, kalau kita lanjutkan lagi untuk yang ini, untuk lambda nilai eigen sama dengan 0, kita dapatkan tadi X-nya sama dengan 0, Y plus Z itu sama dengan 0, sehingga kita punya keterkaitan antara Y dan Z, sehingga kita bisa buat suatu variabel yang bukan 0 ya, untuk ini menyelesaikan, untuk mendapatkan vektor dari ruang vektor, basis ruang vektornya. Jadi seperti ini, 0, min 1, 1, untuk nilai S-nya, untuk S tidak sama dengan 0 ya, nilai S sembarang tidak sama dengan 0, ini 0 minus 1, 1, jadi seperti yang tadi. Kemudian untuk yang nilai eigen sama dengan 1, kita lihat di sini. Nah, ini yang penting ini ya. Jadi untuk yang nilai eigen sama dengan 1 ini, kita perhatikan dia akan menghasilkan, kalau kita masukkan ini 1, maka ini akan 0, 0, 0 ya. Jadi di sini akan seperti ini. Sehingga kalau kita lihat, kita langsung bisa mendapatkan bahwa Y dan Z-nya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, tapi Anda harus ingat yang ini, aturan dari pertemuan 5, kalau masih ingat. Jadi untuk mempunyai suatu solusi yang banyak, maka untuk yang di sini itu kalau sama dengan 0 dan sama dengan 0, maka di sini adalah menghasilkan solusi lebih dari solusi tak hingga yang banyak ya. Jadi sebenarnya kalau ininya 0 dan ininya 0, sama-sama sisi ini 0 dan sisi ini 0, maka kita bisa mendapatkan solusi yang tak hingga atau banyak. Jadi dia akan saling sejajar ya, jadi berhimpitan istilahnya kalau kita buat garis liniernya. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini untuk X-nya sendiri ini adalah solusi yang tak hingga atau banyak ini. Jadi kita masukkan di sini
X-nya ini adalah sama dengan 1 ya. Kita umpamakan dia adalah nilainya S. Jadi hanya ada 1 ya. Jadi kalau seperti ini justru yang tidak ada adalah Y dan Z-nya. Karena Y dan Z ini tidak saling terkait ya. Tidak saling terkait dan sama dengan 0. Tapi kalau yang X ini justru dia ada mempunyai nilai yang tak hingga atau solusi banyak. Jadi kita bisa masukkan di sini untuk yang nilai eigen sama dengan 1, basis ruang vektor eigennya itu adalah 100 ya, 100. Kemudian untuk yang nilai eigen sama dengan 2 kita masukkan seperti ini, kemudian kita lakukan kita lakukan OBE. Kita dapatkan B2 ditambah B3, kita nolkan baris ketiganya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Sehingga kita punya dua persamaan, yaitu yang X-nya ini kan sama dengan 0 ya, X sama dengan 0, sedangkan Y dan Z-nya itu yang adalah variabel yang mempunyai solusi yang tak hingga atau banyak, sehingga kita bisa membuat basisnya ya dari sini, dari Y dan Z-nya. Kita masukkan persamaannya, ini min Y dan Z sama dengan 0, jadi min Y sama dengan min Z, Y sama dengan Z, sehingga Z sama dengan S, maka kita punya 0, 1, 1. Jadi kita punya tiga basis ruang vektor ya. Kita punya 3 basis ruang vektor untuk yang matriks yang tadi ya. Jadi kita punya basis 1 sama dengan 0, itu untuk basisnya tadi adalah apa tadi, 0, minus 1, 1 ya, 0, minus 1, 1, 0, minus 1, 1. Kemudian yang kedua adalah dari 1 ya, dari 1 itu adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kemudian yang ketiga ini 1, ini adalah 2, kita punya yang ini tadi 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah ini dari definisi P ini tadi ya, P ini adalah didapat dari vektor-vektor kolom. P itu didapat dari vektor-vektor kolom dari matriks P, yang vektor-vektor kolom ini adalah vektor-vektor basis ruang eigen dari A. Jadi kita tadi sudah mendapatkan tiga vektor basis ruang eigen dari matriks A ini tadi, ya ini 0, 1, 1, 1, 0, 0, dan 0, 1, 1. Jadi kita bisa mendefinisikan P itu seperti ini, P sama dengan 0, min 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 ya. Jadi kita punya P seperti ini. Tapi di sini ada untuk memastikan dulu ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa P ini bebas linear. Karena kalau kita tidak menemukan P yang bebas linear, berarti ini bukan basis yang benar ya. Jadi untuk memastikan lagi bahwa ini adalah bebas ini, kita lakukan OBE lagi ya. Jadi kalau di OBE kan 0, 1, 0 ini 1, min 1 itu kalau di OB kan akan menghasilkan ini ya, 3 basis yang berbeda. Maka ini sudah sahih bahwa P ini adalah 3 basis ya. Jadi kalau umpama kita lakukan OBE ternyata tidak seperti ini, tidak diagonal seperti ini, hasil OBE-nya tidak menunjukkan matriks identitas seperti ini, maka 3 matriks ini tidak saling bebas linear ya. Jadi kalau tidak saling bebas linear, maka salah satunya itu bukan basis ya. Jadi ini kan seperti yang pelajaran yang pernah kita bahas dulu. Jadi ini harus saling bebas linear. Jadi tidak saling tergantung. Jadi ini sudah sahih sebagai basis. Maka kita bisa pastikan P ini adalah basis yang bisa digunakan. P ini adalah matriks yang bisa digunakan untuk mendiagonalisasi vektor A tadi. Jadi matriks P ini tadi yang kita temukan tadi ya, ini 0, minus 1, 1, ini bisa ditukar ini ya, 0, 1, 1, 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 1 ya, 0, 1, 1, matriks yang diagonalkan, kita akan diagonalisasi matriks A nya, maka kita akan dapatkan matriksnya akan seperti ini, jadi diagonal.
Jadi matriks diagonal. Kemudian yang perlu diperhatikan, matriks P ini juga bisa kita tukar ya, bisa kita geser. Nah, kita geser. Jadi yang di sini, yang di satunya ini, angka yang kolom kedua ini ya bisa kita tukar ke kolom pertama. Nah, ini kita tetap bisa mendapatkan bisa mendapatkan diagonalisasi dari matriks A ya. Jadi ini bukti bahwa ini adalah masing-masing komponen ini adalah basis dari basis bukan sembarang basis ya, basis ruang eigen ya, basis ruang eigen dari vektor A ya. Oke. Jadi kita coba di MATLAB. Kita coba di MATLAB lagi. Mana MATLAB-nya? Oke. Kita coba di MATLAB lagi. CLC dulu ya untuk biar layarnya bersih. Kemudian kita punya A tadi sudah didefinisikan. Oh ya, kita sudah punya A ya. Tadi kita definisikan P sama dengan kita dapatkan yang ini. P sama dengan 0, 1, 0. Kemudian 1, 0, 1. Kemudian minus 1, 0, 1 ya. Oke, sudah sama ya, 1. Kemudian kita lakukan inverse P ya. D ini kita lihat D sama dengan inverse P, kita kalikan dengan matriks A, kalikan dengan ya ini ya kan yang ini ya. Jadi inverse P dikalikan dengan matriks A, kita kalikan dengan matriks P lagi, kita dapatkan hasilnya seperti ini ya, 0, 1, 2. Kalau kita umpama tukar lagi, P nya jadi seperti ini, 1, 0, 0, 0, 1, 1. P nya kita rubah jadi 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 1, kemudian 0, min 1 dan 1 ya, 1, 1. Jadi kita buat seperti ini, X ya, kemudian kita kalikan lagi ya, 1, 0, 2 ya, sama ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini hasilnya adalah 0, 1, 2. 0, 1, 2 tadi kan sudah kita ketahui bahwa 0, 1, 2 ini tadi adalah nilai eigen ya. Jadi ini adalah diagonalisasi dari dari suatu vektor ininya, vektor dari matriks A-nya, dia akan diagonalisasi ke vektor eigennya. Jadi dia akan merubah dari vektor, merubah dari satu A ya, komponen A-nya, matriks A-nya menjadi diagonalisasi vektor eigennya dengan menggunakan P ya. Jadi ini tidak sembarang diagonalisasi, tapi dia menghasilkan diagonalisasi dengan komponen tiap diagonalnya adalah, elemen tiap diagonalnya adalah nilai dari vektor, nilai eigen ya yang dipunyai. Jadi ini caranya adalah dengan menggunakan matriks P ini ya. Kemudian kita lanjut mengenai ortogonalitas dari matriks P ini. Jadi misal kita punya matriks P merupakan matriks ortogonal, maka berlaku transpose dari P kalau kita kalikan dengan P akan menghasilkan matriks identitas ya. Kemudian panjang dari suatu matriks P dikalikan dengan suatu vektor X itu akan sama dengan matriks X itu sendiri. Jadi seolah-olah P-nya ini tidak ada ya, seolah-olah P-nya ini akan hilang. Jadi akan panjangnya dari vektor X dikalikan dengan matriks P itu akan sama dengan panjang dari matriks X itu sendiri. Oh ya, tadi yang D-nya tadi ya, D-nya tadi kan sudah saya jelaskan ya, bahwa dengan menggunakan MATLAB yang eigen itu, jadi eigen ada yang tadi ya, yang saya jelaskan menggunakan MATLAB tuh yang ini. Oke, XVD. Nah, ini kita punya seperti ini ya, diagonalisasi. Nah, ini yang saya maksud dengan diagonalnya ya.
diagonalisasi menjadi diagonalisasi dari matriks eigennya dikalikan dengan P ini tadi ya. Oke, ini untuk mengingatkan Anda. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekarang kita ingin mempunyai matriks P ini tadi itu kalau matriks ortogonal dia akan mempunyai kelebihan seperti ini ya. Jadi kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, transposnya dengan matriks P itu sendiri akan jadi identitas. Kemudian apabila suatu vektor dikalikan matriks P, maka seolah-olah matriks P ini akan jadi satu ya, tidak berpengaruh terhadap panjang dari suatu vektor untuk setiap x di suatu ruang dimensi n ya. Kemudian apabila kita punya suatu matriks B dengan ukuran n kali n, dikatakan matriks ortogonal jika inverse dari matriks B itu sama dengan transpos dari matriks B ya. Jadi pernyataan di atas itu ekuivalen untuk jadi B n kali n itu adalah matriks ortogonal ya. Jika ini tadi syaratnya terpenuhi, kemudian vektor-vektor baris dari B itu membentuk himpunan ortonormal di ruang dimensi n dalam ruang hasil kali dalam Euclides ya. Jadi nanti setiap vektornya yang merupakan anggota dari B ya. Jadi umpama kita punya B, matriks B ini sama dengan B11, B12, B12 sampai B1n ya. Kemudian di sini B21, B22 sampai B2n, kemudian di sini juga sampai Bn kolom ke-1, kemudian di sini adalah Bn kolom kedua, sampai di sini adalah Bn kali n ya. Bn kali n, Bnn ya di sini. Maka setiap vektornya itu adalah bisa kita lakukan RHD ya. Jadi umpama di sini B1 ya, ini B1, kemudian kita coba kalikan dengan lakukan RHD dengan B2, itu akan menghasilkan apa? Kan menghasilkan nilai 0 ya. Karena dia ortogonal ya. Ortogonal, sedangkan apabila kita uji coba B1 dengan dirinya sendiri itu akan sama dengan 1 ya. Ini untuk yang ortonormal. Kalau yang jadi ada syarat ini terpenuhi. Jadi dengan yang lain akan sama dengan 0, dengan diri sendiri akan sama dengan 1 ya. Kalau kita sudah seperti ini ortonormal ya, berarti kita harus membuka lagi yang ini lagi ya. Jadi proyeksi-proyeksi. Jadi proses Gram-Schmidt ini untuk merubah dari suatu vektor yang basis yang sebelumnya belum ortonormal, kita mau merubah menjadi ortonormal, berarti prosesnya ya tetap menggunakan Gram-Schmidt. Oke, lanjut lagi. Ini adalah contoh matriks ortogonal ya, A sama dengan 1/A2. Ini kalau kita mau gampang ya, biar cepat kita tidak usah ngitung, kita gunakan MATLAB saja. Itu sama dengan A, kita sama dengan definisikan ulang 1 per, kalau AKT SGRT saja, atau mau pangkat 0,5 ya terserah Anda, 2, kemudian 1 per, saya copy saja biar cepat. Kemudian di bawahnya baris berikutnya ini minus ya, minus, kemudian oke, akan seperti ini ya. Kemudian kita coba untuk membuat, coba saya CLC dulu. Oke, saya besarkan ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan RHD-nya. Oke, kemudian di sini. Oke, kita buat di sini ya. Jadi kita uji untuk mengakses ini, mengakses yang baris ini ya. Kita umpama ingin mengakses kolom ini, vektor ini. Kita punya A1 di sini, A1 ya. Vektor A1 di sini vektor A2. Contoh kita ingin mengakses A2, A1 itu akan sama dengan
ya A, dari A ini, kemudian Anda ambil seluruh baris ini, ambil seluruh baris, kemudian koma, kolom ke 1 ya. Jadi kalau di MATLAB ini adalah barisnya, kemudian ini kolomnya. Kalau Anda kasih titik 2 ini berarti seluruh baris ya. Kemudian ini 1 berarti kolom ke 1. Maka A1 akan sama dengan ini ya, kemudian A2 akan sama dengan yang kedua. Nah, ini. Nah, ini kalau kita mau mencoba, kita lakukan kan untuk yang kemarin karena kita masih belum menggunakan apa namanya? Kita masih belum menggunakan yang kompleks ya. Jadi sebenarnya sama dengan dot product ya. Jadi 0707 ini kita coba saja untuk A1 dengan A2 kan itu kan hampir sama dengan dot product ya. Dot product sebentar, saya sepertinya ada, coba saya cek dulu ya apakah ada untuk yang dari MATLAB ini sebentar. Oke, berarti kita pakai dot product saja ya. Kita lakukan dot product. Kita lakukan dot antara A1 dengan A2. Kita punya hasilnya sama dengan 0. Artinya untuk yang dot productnya atau yang untuk sementara yang inner product ya, inner product berarti kita bisa mengalihkan ini A1 A2 hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian kalau Anda uji sendiri dengan A1 dengan A1 hasilnya akan sama dengan 1. Jadi dia ortonormal ya. Kemudian untuk yang B sendiri, jadi yang B kita lihat di sini. B, lihat bahwa setiap faktor baris dan kolomnya merupakan vektor satuan ya. Jadi dengan hasil kali dalam antar vektor tersebut adalah 0. Jadi untuk tiap komponen B1 ini, B1, vektor B1, B2 dan B3-nya ini merupakan vektor satuan ya, vektor satuan, dan hasil kali dalam antar vektor tersebut adalah 0. Artinya di sini untuk setiap komponen vektor dalam B ini adalah sudah ortonormal. Ya. Nah, ini kalau kita tes saja ya, kita tes saja. Tadi kita sudah tes transpose dari A, kita masih punya A ini, kita transposkan A saja. Terus A kita kalikan dengan A, itu akan menghasilkan matriks ini, matriks identitas ya. Jadi apa namanya? Untuk ini sudah terbukti ya, untuk sifat yang pertama ini kalau kita punya matriks yang ortogonal, maka itu kalau dikalikan itu akan menghasilkan matriks identitas ya. Jadi kemudian kalau kita mau membuktikan dengan apa namanya, membuktikan kalau perkalian ini bahwa suatu matriks yang ortogonal itu apabila dikalikan dengan suatu matriks dengan suatu vektor yang lain, kemudian diukur panjangnya itu akan sama dengan panjang dari vektor itu sendiri yang dikalikan ya, yang dikalikan. Jadi kalau di sini kan 1/2 ini matriks A tadi yang ortogonal tadi, kita kalikan dengan 8 dengan vektor 8 6 ini kita kalikan, ini kan jadi 8 6 jadi 14 ya, 14 kemudian minus setengah minus 8 ditambah plus 6 akan jadi minus 2/2, sehingga kalau kita mencari panjangnya di kuadrat kemudian di akar ya, di kuadrat kita dapatkan 196 bagi 2 itu adalah sekitar 90 berapa ini, 196 bagi 2 berarti kita punya berapa, 4548 dan 50, 98 ya, 98, kemudian di sini adalah 2, sehingga kita punya 98 plus 2 akar 100 itu kita punya sama dengan 10 ya. Jadi sama saja kita mengukur panjangnya antara 8 dan 6 aja kan. Kalau 8 dan 6 kan 64 ditambah 36 ya, 436 kita akan sama dengan 10 ya. Jadi seperti tidak ada vektor pengali di sini, matriks pengali di sini untuk matriks yang ortogonal. Nah, sifat ini yang kita gunakan untuk mencari ini, mencari ruang eigennya ya. Jadi sebentar,
Sifat ini yang kita gunakan untuk mencari ini, jadi mencari suatu matriks diagonal. Maksud saya matriks yang bisa didiagonalkan ya. Jadi matriks yang bisa didiagonalkan. Jadi definisinya suatu matriks A dengan ukuran A n kali n dikatakan dapat didiagonalkan secara ortogonal jika terdapat matriks ortogonal P sedemikian hingga kalau di inverse P ini dikalikan A dengan P, maka itu akan sama dengan P transpose dikalikan dengan matriks A itu sendiri dikalikan dengan P. Jadi ini adalah matriks diagonal ya. Jadi matriks A ini adalah matriks diagonal. Jadi kalau kita perhatikan D ini, jadi kalau kita dapatkan tadi matriks diagonal kan kita dapatkan dengan inverse dari P, kita kalikan dengan suatu matriks A, kemudian dikalikan dengan P, itu syaratnya tadi. Syarat untuk matriks yang bisa melakukan ini ya, bisa lakukan ya. Jadi syaratnya adalah matriks ortogonal P itu akan sama dengan inverse dari P kali AP itu sama dengan P transpose dari A kali P ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan transposnya ya. Jadi inverse dari P ini akan sama dengan transpose dari P. Yang ini sifatnya yang ini yang sudah dijelaskan di yang sini ya. Jadi matriks ortogonal itu akan didapat jika inverse dari ini matriks tersebut akan sama dengan akan sama dengan transposnya. Jadi matriks ortogonal ini, jadi matriks ortogonal P ini itu apabila inverse-nya itu akan sama dengan transposnya. Jadi kalau umpama kita dapatkan tadi D inverse dari P kali A kali P, maka kita ganti inverse P-nya ini dengan P transpose ya. P transpose-nya, sehingga misalkan P itu adalah matriks ortogonal, kita dapatkan ini ya, sifatnya P transpose kali P akan didapatkan matriks identitas, maka A itu akan didapatkan dengan mengalihkan, ini kan tadi kebalikannya ya, kebalikannya ini dibalik. Kalau yang ini sebenarnya kita mencari mencari matriks diagonalnya, kalau di sini kita ingin mendapatkan nilai A lagi. Jadi nilai A ini bisa kita dapatkan dengan mengalihkan antara matriks P ini dengan matriks diagonalnya tadi, matriks diagonal eigen tadi, kemudian dikalikan dengan P transpose-nya. Sehingga kalau akan diperoleh hubungan ya, jadi A transpose sendiri itu akan sama dengan P dikalikan dengan matriks diagonal, kalikan dengan inverse dari transpose dari matriks P, kemudian kita transposkan lagi semua. Jadi kalau kita transposkan semua, kita keluarkan di sini transpose, kemudian D transpose, kemudian P transpose, kemudian PD, kemudian ini akan menjadi P ya, karena ditranspose ulang, transpose ulang, maka dikembalikan, kemudian ini jadi transpose saja. Ditranspose saja sehingga kita akan dapatkan A kembali ya. Jadi sesuai dengan ini tadi definisinya ini. Jadi kalau kita lihat di sini yang berubah adalah D-nya ya. D-nya ini kan sama dengan D. Jadi ditranspose ini kalau sama dengan D, maka kita dapat mendiagonalkan, bisa didiagonalkan secara ortogonal. Jadi jika dan hanya jika matriksnya adalah matriks simetri, atau A itu sama dengan A transpose ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi A ini tadi kan dari D itu kan kita dapatkan sama dengan P inverse A kali P ya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan A-nya lagi, maka kita kalikan, bisa kita kalikan P inverse A kali P sama dengan D ya. Bisa kita kalikan dengan P di sini. P di sini, maka kita dapat I di sini A kali P, kita dapat PD di sini ya. Kita dapat PD, kemudian ini tetap AP, kemudian di sini dapat PD. Kemudian kita ingin menghilangkan di sini, maka A-nya P-nya kali dengan PT ya. P inverse ya, P inverse
maka kita akan dapatkan P inverse juga di sini. Maka kita punya di sini jadi A identitas ini sama dengan A, kita punya PDP inverse ya. Jadi sehingga kalau kita masukkan persamaannya di mana P inverse itu sama dengan P transpose, maka kita punya A sama dengan PDP transpose ya. Jadi yang ini. Maka kita ingin mencari hubungannya. Kalau A transpose, kita masukkan lagi PDPT-nya di transpose. Saya coba hilangkan lagi biar lebih jelas. Jadi di sini kita transpose lagi ya, transpose lagi A transpose, maka di sini adalah ini yang sebelah kanan yang dari sini yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah PDPT ditranspose lagi, PDP transpose kita transposkan lagi, masing-masing ditransposkan, maka ini akan ditranspose ulang. Kemudian ini DT-nya ditranspose, kemudian PT-nya ini akan ditranspose lagi. Jadi ini yang dibawa ke sini ya. Jadi transpose, kemudian yang P-nya ini kena transpose biasa. Jadi sehingga kita punya ini P-nya hilang, kemudian kita punya DPT-nya. Ya, jadi kita perhatikan di sini ini akan berlaku. Kita lihat di sini, ke sini kan tetap ya di sini. Di sini DT sama dengan yang memungkinkan ini bisa berubah ya. Yang memungkinkan dari persamaan ini bisa berubah ke sini itu adalah kalau PT tadi kan tinggal menukar tempat ya, yang ini kan tadi tinggal menukar tempat saja. Tapi yang harus mempunyai sifat DT itu sama dengan D ini, yang bisa memungkinkan A transpose ini akan sama dengan PDPT ini, sehingga D ini jadi syarat. Jadi D ini harus bisa didiagonalkan ya. Maksud saya DT ini harus sama dengan D. Jadi A ini dapat didiagonalkan secara ortogonal jika dan hanya jika A itu adalah matriks simetri, di mana A itu sama dengan A transpose ya. Jadi A itu sama dengan A transpose ya. Dapat didiagonalkan secara ortogonal ya. Oke, misal A berukuran N kali N, maka cara menentukan matriks ortogonal P itu yang mendiagonalkan ya, ini yang pertama kita cari nilai eigennya seperti tadi, kemudian temukan basis ruang eigen untuk setiap nilai eigen yang diperoleh, kemudian dirubah setiap basis tadi menjadi basis eigen yang ortonormal. Jadi, kemudian bentuk matriks P di mana vektor-vektor kolomnya merupakan basis ruang eigen yang ortonormal. Jadi yang tadi P-nya itu masih berupa basis biasa, sekarang P-nya akan kita rubah menjadi basis eigen yang ortonormal ya. Kita ke contoh yang tadi, kita sudah dapat ya 012 yang tadi, yang kita dapatkan eigennya 0, 2 adalah 1, kemudian 3 adalah 2 ya. Kita coba untuk yang eigennya adalah di sini, kemudian yang kedua adalah yang ini, kemudian yang ketiga adalah ini. Jadi ini nanti kita lakukan ortonormalisasi. Jadi ortonormalisasi untuk setiap basis ruang eigen ini kita lakukan kalau menggunakan prosesnya adalah proses yang seperti ini. Prosesnya seperti ini. Jadi kita cari mana dulu yang mau kita lakukan ortonormalnya, kemudian baru di yang lain di ortonormal, kemudian dilakukan ortogonalisasi, kemudian sama juga di ortonormal, kemudian dilakukan ortogonalisasi semua. Ya, jadi yang seperti ini ya. Nah, dengan demikian itu akan menjadi seperti ini. Matriksnya akan berubah menjadi seperti ini. 1, 0, 1 per akar 2, min 1 per akar 2, dan seterusnya. Oke, kita lakukan ortonormalisasi ya. Oke, ortonormalisasi untuk yang pasangannya adalah yang punya kita saja ya. Yang punya kita tadi itu adalah ini ya. 0, min 11, 100, 0, 11. Ini adalah basis yang masih belum ortogonal, yang belum ortogonal ya.
kita lakukan ortonormalisasi. Jadi untuk kita sebut dengan V dulu ya, V1 dengan ini adalah apa tadi, sebentar saya pause dulu. Oke, sudah saya tuliskan semua vektornya, kita lakukan ortonormalisasi. Otomatis kalau yang V1 ini kita mau merubah jadi W1 ya, W1 ini kita anggap yang sudah terortonormalisasi. W1 adalah V1 kita bagi dengan panjang dari V1 ya. Jadi kita punya panjangnya ini adalah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat kemudian di akar, berarti adalah akar 2 ya. Nanti kita punya 0 min 1 1 kita bagi dengan akar 2, sehingga kita punya 0 min 1 per akar 2 kemudian 1 seper akar 2. Oke, kita dapatkan untuk basis ortonormal kita yang pertama. Kemudian basis ortonormal kita yang kedua, kita rubah V2 ke W2 ya. Kita lakukan proses proyeksi ya. Ya, V2 W1 W1. Jadi kita lakukan proyeksi dulu. Proyeksinya adalah V2 W1 W1 V2 W1 ya, dilakukan ini tadi, sehingga kita punya sama dengan V2 dilakukan RHD dengan W1. V2 nya adalah tadi berapa, 100 ya, 100, berarti kita punya 1 dikalikan ini 0 ditambah 0 ya, tambah 0 ya, karena ini kemudian dikalikan dengan W1. W1 nya adalah ini tadi ya, 0 min 1 per akar 2 1 per akar 2 ya. Jadi ini karena 0 ini jadi sama dengan 0 ya, maka selanjutnya V2 ini panjangnya ini ya, panjang dari kita namakan C2 saja, kita namakan dengan C2, itu sama dengan V2 dikurangi W1 ya. V2 dikurangi W1, V2 nya tadi adalah apa tadi, 100 ya, 100, maka ini jadi matriks 0 ya, karena dikalikan dengan 0 maka dia akan menjadi matriks 0 di 0 0 0, maka dia akan menjadi tetap ya, C2 ini akan sama dengan V2 karena proyeksinya tadi, proyeksi dengan oh bukan, ini adalah oke, biar tidak salah paham saya ulangi aja ini. Jadi ini tadi adalah C2 nya itu adalah V2 W1 dikalikan dengan W1 ya. Ini akan sama dengan vektor 0 karena dikalikan dengan 0 semua ya. Jadi hasil dari ini, hasil V2 W1 kan hasilnya adalah 0 semua ya, sehingga kita akan C2 akan sama dengan V2, yaitu sama dengan C2 sama dengan V2. V2 nya adalah 100 ya. Kemudian kita dapatkan W2 dengan cara C2 di panjangnya C2 sendiri. Maka kita dapat ini, kalau kita lihat di sini sudah jelas 1 ya, berarti C2 W2 ini akan sama dengan C2. Jadi ini adalah 100. Kita dapatkan W2 ini sudah dapat 2 ortogonal W1 ini W1, ini W1, kemudian di sini adalah W2 ya. Tinggal yang W3. W3 berarti kita harus melakukan 2 kali proyeksi. Vektor ketiga ini kita lakukan proyeksi 2 kali, V ketiga ini kita harus melakukan proyeksi V3 dengan W1 ya. W1 kemudian V3 dengan W2. Ini untuk menghasilkan C berapa ini? C3. Berarti ini kita punya
V3 dengan W1, V3 dengan W1, V3 dengan W1 berarti V3-nya adalah 011, 0 dikalikan dengan W1, 0 ya. Kemudian ditambah dengan 1 minus 1 seperakar 2, kemudian ditambah dengan 1, ini 1 seperakar 2 akar 2 ya, ditambah semua kita dapatkan nilainya adalah sama dengan 0 ya, sama dengan 0, maka dari W1 ini dia ortogonal, sudah ortogonal berarti sudah ortogonal, kemudian dikalikan dengan W1 nya adalah 0, 1 seperakar 2, 1 seperakar 2 ya. Kemudian untuk yang dengan W2 nya, V3 dengan W2 nya, V3 W2 itu akan sama dengan V3 nya adalah, oh ini kok lambangnya gini, oh ya ini juga salah, ini kenapa saya tulis seperti ini, sebentar, ini harusnya jadi ini dalam kurung ya, dalam kurung saja, dalam kurung. Oke, benar nggak ya, sebentar saya cek dulu. V3 kalikan dengan W1 0, oke benar. Kemudian 1 kali minus 1 per akar 2, oke benar. Kemudian yang ini 1 kali 1 per akar, oke benar. Berarti kemudian kita min 1 per akar 2 tambah 1 per akar 2, tentu saja hasilnya adalah 0. Sehingga di sini proyeksinya itu 0 ya, dengan vektor 00 lagi. Untuk proyeksi vektor 3 ke basis ortogonal kedua C2, jadi kita ini ortogonalnya, oke, V3 nya adalah 011, 0 dikalikan dengan ini ya, 0 ya, 0 dengan ini berarti dia adalah 0 ya, 0 juga ini jadinya 0 semua, berarti proyeksinya 0 semua, berarti sepertinya sudah ortogonal semua ini sudah ortogonal semua ini, 0 0 0, kebetulan soalnya gampang ya, jadi sudah ortogonal karena kita kalikan ini V3 kan ini 0 ya, kemudian dengan W2 0, ini juga 0 ya, jadi akan menghasilkan vektor 0 lagi dikalikan dengan oh ini ditambahkan ya, ini ditambahkan, nanti salah, 0 ditambah 0 ditambah 0 lagi dikalikan dengan W2 nya adalah 100, 100, maka ini akan menghasilkan 00 lagi, maka kita punya yang C nya C3 itu kan sama dengan V3 dikurangi dengan V3 W1 ya, kali W1 dikurangi lagi V3 dikalikan W2 akan dengan basis kedua yang sudah ortogonal, semuanya adalah vektor 0, maka ini akan sama dengan V3, C3 sama dengan V3, maka C3 ini akan sama dengan 011, 011, oke. Kemudian kita bagi dengan, jangan lupa ini masih belum ya, jadi W3 nya itu adalah harus kita ortonormalisasi, setelah kita ortogonalkan ya, kita ortonormalisasi, kita buat ya ortonormalisasi 011, kemudian kita panjangnya ya, panjangnya berarti ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat di akar, berarti kita punya akar 2, berarti ini sama dengan 0, 1 per akar 2 dan 1 per akar 2 ya, 1 per akar 2 itu kan 0,707 ya, diingat-ingat, nanti kita buktikan dengan MATLAB soalnya.
Oke, kita sudah punya seperti ini. Jadi W1, W2, dan W3-nya kita sudah punya. Untuk W2, W1, 0, minus 1 akar 2, 1 per akar 2. W2, 1, 0, 0. Kemudian W3 ini adalah ini ya. W3 basis-basis yang sudah ortogonal untuk ruang eigennya. Jadi 0, 1 per akar 2, dan 1 per akar 2. Oke. Kemudian selanjutnya ya ini sudah kita dapat ya, sudah benar 1 per akar 2, 1 per akar 2, ini 1 per akar. Oke, sudah benar ya. Dengan demikian secara berurutan basis ruang eigen yang ortonormal itu adalah seperti ini, sehingga kita bisa mendapatkan matriks P yang baru, yang matriks P yang sudah ortogonal itu sama dengan 0, 1 per akar 2 ya, seperti ini ya. Kita buktikan dengan MATLAB. Dengan MATLAB kita bisa CLC dulu. Sebenarnya kita bisa melakukan ortogonalisasi ya dari suatu matriks. Contohnya, jadi kita tidak perlu melakukan proses yang seperti tadi, yang mencari merubah vektor basis yang belum ortogonal tadi menjadi ortogonal ya. Kita bisa langsung mengubahnya menggunakan MATLAB ya. Jadi contoh tadi basisnya yang pertama tadi adalah apa tadi? Kita punya basis-basisnya adalah seperti ini ya. Kita masuk ke MATLAB. Ya, kita kurang segini lah. Ya, ini kita basisnya kita P yang awal. P ini kan sama dengan dia kan tampilannya kan harusnya seperti ini, saya tulis dulu ya. Jadi P-nya itu kan sama dengan ya ini ya. Yang pertama adalah 011 01 min 1. Oh, kita ikut yang punya kita saja ya. 0 min 1 kalau punya kita 01 1 min 11, kemudian di sini sama 100, kemudian di sini 011 ya. Kita masukkan ke MATLAB. Kenapa saya perlu menuliskan ya, karena dia kita harus menuliskan secara barisnya ya. Jadi bisa sih kita melakukan apa namanya, menggunakan transpose nanti, tapi ini cuma biar lebih gampang. 010 kemudian min 1 01 ya, kemudian 101 ya, kita punya seperti ini ya P nya, kemudian kita lakukan ortogonalisasi P. Jadi P yang sudah ortogonal kita sebut saja PO ya, PO. Nah, ini kita sudah punya. Jadi kita punya 07, kita cocokkan saja dengan hasil yang kita sudah coret-coretkan ya. Yang pertama adalah W1-nya adalah minus 1. Kita tadi menggunakan yang mana nih? Minus 11. Minus 11 ini berarti kita menurut yang punya ini ya. Minus 11 berarti kita ingin mendapatkan ya ini. Berarti kita punya minus setengah. Di MATLAB kita lihat di sini. Oh, kok tertukar ini? 11, benar nggak kita? Minus 11, oke. Oke, kemudian ortogonalnya kita coba cek ya, ini kan min 1 di sini jadi min 1. Kenapa jadi min 1 ya? C2 nya kan tetap, kalau dari ini 071 ini kan kalau kita tuliskan sama dengan ini ya. Coba kita tuliskan saja hasil dari MATLAB-nya ya. R11 kita tuliskan saja hasil dari MATLAB-nya ya. Kita tulis, kalau punya kita kan untuk W1-nya adalah ini ya, W1. Oke, kita lihat dulu.
1 per akar 2 itu milik dari ya 1 per akar 2 ini punyanya yang W3 ya, W3 yang sini ya, yang ini. Kemudian yang W1 adalah yang W1 itu adalah 1 per tapi ini tandanya berubah ya, tandanya berubah, jadi sepertinya dia mengurutkan ini apa namanya, urutan dari basisnya ini dibedakan ya, urutannya beda dengan kita kan tadi dari W1 dari sini ke sini, dari mana tadi, dari sini 01 min 1 100 011 ya. Kalau gitu kita coba saja yang punya, kita buktikan saja, tapi intinya sebenarnya hasilnya sama, ini hasilnya sama. Anda bisa menggunakan MATLAB kalau nanti soal UAS nya Anda ingin saya suruh untuk mencari ortonormal, bisa Anda gunakan MATLAB ya, karena ini hasilnya akan sama saja. Kita bandingkan ya, PO dikalikan dengan A nya adalah A ini sudah A nya berarti kita kembalikan lagi ke yang A awal. Yang awal itu adalah sama dengan ini ya, kita kembalikan A sama dengan 100, kemudian 011, kemudian 011 lagi ya. Nah, sehingga kalau kita buat P yang ortogonal ini, kita kalikan inverse P ortogonal, ini akan kembali ke matriks diagonal eigennya ya, harusnya. Ini yang versi dari MATLAB. Oke ya, kita sudah dapat ya, ini kan 0, 2 dan 1 ya, sesuai ya. Kemudian kita gunakan yang matriks, kita uji ya PO nya dengan PO, P transpose dengan transpose ya, transpose dari PO. Untuk sifatnya itu apa tadi, sifatnya adalah ini harusnya sama ya, jadi inverse dari PAP harus sama dengan P transpose dari A dan kali P. Ini syaratnya untuk matriks ortogonal ya. Jadi sekarang kita buktikan yang MATLAB dulu ya, inverse kita transpose dulu, transpose dari PO, sama aja, jadi kita transpose. Nah, ini hasilnya akan sama ya, hasilnya akan sama saja, sudah terbukti. Kemudian kita buktikan dari perhitungan kita yang tadi ya, jadi harusnya akan sama. Kita buat P kita sendiri tadi adalah sama dengan, kita sudah membuat matriks ortogonalnya, P sama dengan, untuk W1 nya ini berarti harus saya buat ya, saya tulis dulu agar tidak, ini sama dengan, tidak usah, saya sekalian menunjukkan caranya agar Anda bisa apa namanya, membuat MATLAB-nya tanpa harus menulis di sini. Oke, saya tunjukkan. Kalau di sini kan kita punya yang W1-nya kan nanti kita transpose ya terakhirnya. P sama dengan 0 ya. Ini kan jadi matriks baris ini, minus 1 dibagi SQRT 2 ya. Kita copy aja karena nanti banyak SQRT 2-nya. Nah, kita punya ini. Kemudian ini untuk yang baris pertama atau di sini kolom pertama, kemudian kita cari yang kedua 100, 100, kemudian di sini kita punya ya ini 0, kemudian SQRT 2 dan SQRT 2 ya. Seperti ini ya. Jadi seperti ini kita lakukan inverse ya, transpose, kita transpose. Kenapa
transpose ya, karena tadi posisinya tidak seperti ini ya. Kita memasukkannya ini kan karena biar gampang saja, karena saya tidak mau menuliskan secara apa, saya tidak mau menuliskan secara vektor tadi, jadi saya mau langsung masukkan ke MATLAB gitu ya. Tapi ya kita harus transpose setelah kita masukkan secara per baris, karena harusnya kan kita menulisnya kan per kolom ya, per kolom, masukkan secara per kolom, tapi di MATLAB kan kita menuliskannya selalu per baris. Maka tidak apa-apa kita tulis per baris dulu di MATLAB-nya, baru kita transpose. Ya, kita P transpose dari P. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ya harusnya kan kita nulisnya 1/2 gitu kan. 0 1/2 ya, kemudian 1/2, kemudian di sini adalah 100 ya, kemudian di sini yang terakhir adalah ya 0 1/2 0 1/2. Ya, ini yang W1 ya, W1 ini P sama dengan vektor yang sudah basis yang sudah ortogonal. Oke, ini bukan vektor ya, iya vektor basis, vektor basis ya, ya sudah ya. Nah, tapi kan saya menuliskannya per baris tadi ya, yang ini dan ini, yang ini ya, kemudian ini dan ini, terus kemudian saya benarkan urutannya dengan menggunakan transpose sehingga seperti ini ya. Jadi kita punya seperti ini, P-nya sekarang kita buktikan harusnya akan sama seperti ini ya. Jadi harusnya akan sama seperti ini. Kita cek dulu, P ini harus bisa mengalihkan A ke diagonalnya. Ya. Kita ganti ini, harus bisa mengalihkan ke diagonal matriks eigennya ya. Jadi bisa diagonalisasi ke matriks diagonal dari nilai eigennya. Nah, oke, sudah benar ya, sudah bisa. Kemudian nah ini yang syarat keduanya harus ini, transpose P ini harus hasilnya juga sama ya. Jadi transpose P ini harus sama. Oke, sudah berhasil ya, berarti sesuai, sama saja. Jadi Anda mau menggunakan MATLAB atau menggunakan apa namanya, hitung-hitungan, sudah terbukti sama ya. Jadi basisnya itu sebenarnya juga namanya basis, sebenarnya kan kita bisa macam-macam. Asalkan basis kan dasarnya nanti, jadi kalau umpama dikalikan dengan nilai S tertentu yang seperti ini tadi ya, nilai S tertentu yang seperti ini, itu bisa akan tetap sama ya. Jadi ya, kalau yang tadi pembedanya sebenarnya hanya S-nya ini tadi ada yang -1 sama yang 1 ya. Tapi intinya dia tetap bisa membentuk matriks P, di mana matriks P ini adalah matriks yang bisa mendiagonalisasi matriks A yang merupakan matriks asalnya, dengan syarat P ini, inverse P ini akan sama dengan transpose dari P ya. Tadi caranya adalah dengan menggunakan ortogonalisasi dari vektor-vektor basis tadi, vektor-vektor basis eigennya tadi. Kemudian ya, saya rasa sudah cukup ya. Jadi ini adalah materi yang terakhir yang saya berikan di perkuliahan kita di semester ini. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa akan ada ujian CLO 4 ya, secara online dan menggunakan MATLAB. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.